Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zakia Faizatur Rahmah dengan NIM K76211037 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Di sini, saya bersekolah mitra dengan SMA Negeri Gondangrejo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pasar dan juga aktivitas ekonomi kelas 10. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian pasar, memahami peran pasar, dan juga dapat mengelompokkan jenis-jenis pasar. Kemudian, di sini kita akan membahas terkait dengan pengertian pasar, yang kedua ada peran pasar, dan yang ketiga ada jenis-jenis pasar. Nah, kita masuk yuk yang topik pertama yaitu terkait dengan pengertian pasar. Sebelumnya, menurut kalian, apa sih pengertian pasar itu? Dan pastinya, kalian pernah dong pergi ke pasar? Oke, jadi arti secara sempit yaitu pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Nah, sedangkan secara luas yaitu penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan berdasarkan permintaan dan juga penawaran. Nah, dalam hal ini sehingga penjual dan juga pembeli itu tidak selalu bertemu. Contohnya misalnya adalah pasar saham. Tapi, jika penjual dan juga pembeli itu bertemu secara langsung, contohnya misalnya adalah pasar tradisional yang mungkin sering kalian datangi. Seperti itu. Kemudian, pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran sehingga harga tersebut dapat ditetapkan. Nah, sampai sini paham kan apa itu arti dengan pasar? Oke, selanjutnya kita akan beralih pada pasar barang. Nah, yang pertama ada pasar barang produksi, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang siap pakai. Untuk memproduksi barang produsen membutuhkan lahan, kemudian ada tenaga kerja, modal, dan juga keahlian. Nah, faktor produksi ini dijual oleh rumah tangga konsumsi kepada rumah tangga produsen. Contohnya misalnya yang pertama yaitu produsen membutuhkan lahan. Lahan untuk apa? Lahan untuk penyewaan ataupun pembangunan pabrik. Kemudian, produsen juga membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan kegiatan produksi. Kemudian ada modal untuk mengelola operasional pabrik yang membutuhkan biaya. Contohnya misalnya untuk membeli peralatan, membeli mesin-mesin, membeli perlengkapan, dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya. Kemudian yang keempat yaitu ada keahlian. Nah, keahlian itu apa sih gitu? Jadi keahlian ini untuk mengelola semua hal tersebut. Kemudian tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran terhadap faktor produksi itu disebut pasar barang produksi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pasar barang konsumsi. Barang konsumsi itu dijual oleh rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi. Jadi, barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh produsen itu dibeli oleh konsumen. Kemudian contohnya misalnya keluarga membeli sayur di pasar ataupun pelajar membeli buku di toko buku. Kemudian yang ketiga yaitu tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran terhadap barang konsumsi itu disebut dengan pasar barang konsumsi. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan beralih ke topik selanjutnya, topik 2 yaitu terkait dengan peran pasar. Jadi ada apa aja sih peran pasar itu? Oke, di sini ada 6 peran pasar. Yang pertama, yaitu ada mengatur kegiatan produksi.
Jadi, dalam kegiatan produksi, perusahaan itu merupakan faktor produksi. Indikator harga itu akan mengaruhi kebijakan perusahaan dalam produksi barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua, ada menetapkan harga dan juga nilai. Nah, harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kesepakatan tersebut itu terjadi adalah interaksi antara penjual dan pembeli, yaitu permintaan juga penawaran. Kemudian yang ketiga yaitu mendistribusikan barang dan juga jasa. Jadi, pasar itu dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, produsen itu mengirimkan barang tersebut atau jasa tersebut kepada konsumen. Kemudian yang keempat, yaitu menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jadi, pertemuan antara penjual dan juga pembeli di pasar itu dapat menentukan jumlah pembelian dan juga penjualan. Kemudian, yang kelima ada menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Nah, jika ada barang harganya itu murah di pasar, maka ada kecenderungan barang tersebut itu dibeli dalam jumlah yang banyak. Untuk apa? Untuk stok barang di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, melakukan promosi. Jadi kan kalau misalnya di pasar itu banyak dikunjungi oleh pembeli, makanya produsen memanfaatkan hal tersebut untuk mempromosikan barang-barang yang dijual atau yang dihasilkan. Nah, itu tadi yaitu peran-peran pasar. Ada 6 ya, yang pertama tadi ada mengatur kegiatan produksi, kemudian ada menetapkan harga dan nilai, kemudian yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa, yang keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan, yang kelima yaitu menentukan stok barang untuk keperluan masa depan, dan yang keenam yang terakhir yaitu melakukan promosi. Nah oke, selanjutnya kita akan beralih ke topik 3, yaitu jenis-jenis pasar. Di jenis-jenis pasar ini ada apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu ada jenis barang. Yang pertama ada pasar barang konsumsi seperti yang di awal tadi ya, yaitu pasar yang perjualbelikan barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga konsumsi seperti sandang, pangan, ataupun papan. Kemudian yang kedua ada pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan juga tenaga ahli. Oke, selanjutnya yaitu ada wujud pasar. Nah, ada dua, yaitu pasar konkret dan juga pasar abstrak. Nah, pasar konkret ini yaitu suatu tempat yang pertemukan pembeli dan juga penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Jadi, di sini penjual dan juga pembeli itu bertemu secara langsung atau secara fisik. Contohnya misalnya di pasar tradisional. Mereka melakukan tawar-menawar, mereka melakukan interaksi antara penjual dan juga pembeli. Kemudian ada pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini yaitu tempat proses interaksi pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang, dan juga ini tidak terjadi secara fisik. Nah, contohnya misalnya ada pasar modal, pasar valuta yang disebut juga sebagai bursa, atau yang kita temui sehari-hari atau mungkin kita gunakan sehari-hari, yaitu adalah pasar platform online, kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah barang yang dijual. Nah, menurut jenis barang yang dijual itu dikaitkan dengan barang yang bisa diperjualbelikan di pasar tersebut. Contohnya misalnya di suatu pasar tersebut itu banyak menjual ikan. Biasanya pasar tersebut disebut dengan pasar ikan. Atau misalnya kalau di Solo itu misal ada pasar Depok. Nah, pasar Depok itu adalah menjual berbagai jenis burung, makanya disebut dengan pasar burung, seperti itu. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan waktu jual beli. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Yang pertama yaitu pasar. Di situ ada pasar tradisional gitu ya. Nah, di situ waktu jual beli tersebut itu ada pasar harian. Jadi yang kita temui pada sehari-hari. Misalnya pasar di daerah-daerah kita yang buka setiap hari itu namanya adalah pasar harian, yaitu waktu jual belinya setiap hari.
Kemudian yang kedua itu ada gambar yaitu Solo Night Market. Nah, Solo Night Market ini merupakan jenis pasar yaitu pasar mingguan atau pasar yang dibuka seminggu sekali, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada pasar bulanan. Nah, pasar bulanan ini biasanya itu dibuka ketika misalnya karyawan pabrik itu setelah ada gajian. Setelah ada gajian, ada penjual, ada produsen-produsen yang datang di depan pabrik untuk menjualkan barangnya, misalnya baju dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dilakukan karena karyawan pabrik itu baru saja mendapatkan gajian, kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu pasar tahunan atau yang dilakukan setahun sekali. Contohnya misalnya adalah sekaten, itu dilaksanakan setahun sekali, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada tempat. Nah, biasanya pasar itu diberikan nama sesuai dengan daerah tempat tersebut. Contohnya kalau di sini misalnya pasar Kalioso misalnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah tempat. Nah, biasanya di pasar ini diberikan nama sesuai dengan daerah tempat tersebut. Contohnya misalnya di daerah Jakarta itu ada pasar Cikini, kemudian atau pasar Jatinegara, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada gambar pasar berlingkup internasional. Jadi lingkupnya ini itu tidak hanya nasional, tidak hanya satu negara saja, tapi internasional yang mencakup berbagai negara. Contohnya misalnya ada pasar permata di Amsterdam, seperti itu. Jadi di Amsterdam itu adalah pusat dari permata yang diekspor ke negara-negara lainnya, seperti itu. Jadi di sini itu adalah kualitas permatanya itu nomor 1 atau kualitas terbaik. Nah, itu ya terkait luas jangkauan pasar atau itu tadi ya terkait dengan jenis-jenis pasar. Mudah difahami bukan? Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan yang terakhir. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu adalah pasar adalah tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara penjual dan juga pembeli. Aktivitas ekonomi pasar itu terdiri dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi. Nah, melalui pasar ini kita itu dapat memahami interaksi antara permintaan dan juga penawaran yang menentukan harga dan jumlah barang yang ada di pasar. Pemahaman tentang pasar dan juga aktivitas ekonomi sangat penting untuk membantu kita dalam membuat keputusan yang cerdas sebagai konsumen ataupun sebagai produsen atau nantinya bahkan sebagai investor di dunia ekonomi. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran pada hari ini terkait dengan pasar dan juga aktivitas ekonomi. Semoga bisa dimengerti dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.